Güzelmişsin. Sen kimsin ya? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul In Your Dreams. Film ini menceritakan tentang seorang milioner pria yang menolak untuk menikah karena dia ingin menikmati pekerjaannya dan kekayaannya. Tapi pada suatu ketika, pria ini nggak sengaja bertemu seorang wanita yang entah gimana ceritanya mereka berdua tiba-tiba aja mengalami mimpi yang sama dan hidup berkeluarga. Dalam mimpi tersebut, mereka berdua akhirnya bisa merasakan yang namanya cinta, tapi mimpi itu hanya bertahan selama beberapa hari dan mereka kembali menjalani kehidupan di dunia nyata. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di kota Istanbul, kita diperlihatkan pada dua wanita cantik yang bernama Pelin dan Merve. Ceritanya, kedua sahabat ini tinggal bersama di satu apartemen dan sama-sama bekerja di perusahaan WO. Mengingat umur mereka yang udah dewasa, si Merve ini ngebet banget pengen nikah karena semua sepupunya udah pamer foto pernikahan mereka di media sosial. Sebagai sahabat yang baik, Pelin hanya bisa berkata sabar, walaupun pada kenyataannya mereka berdua sama-sama masih jomblo. Selama di perjalanan ke tempat kerja, Merve terus aja mengoceh kalau dia ingin memiliki seorang suami yang bisa berbagi suka dan duka dengan dirinya. Merve pun merasa khawatir kalau dia akan menjadi jomblo ngenes seumur hidup, karena sekarang ini mereka berdua terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Düğünü mü? Hayır Merve ya. 8 saat çalışıyoruz. 8 saat devirip yatıyoruz mecburen. Sesampainya di tempat kerja, mereka berdua langsung diomelin oleh manajer bernama SG akibat datang terlambat dan membuat kalimat yang salah di mobil pengantin. Şikayet alırsam kendini kapının önünde bulursun. Rencananya nanti malam Merve ingin mengajak Pelin ke sebuah restoran mewah, siapa tahu di tempat itu mereka berdua bisa bertemu dengan pria kaya yang lagi single. Sosyetik bir mekan açıldı yeni. Hem belli mi olur belki hayatım. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana ada pria ganteng bernama Engin yang merupakan seorang milioner. Ceritanya, Engin ini adalah pemilik perusahaan konstruksi yang dia peroleh dari hasil kerja sendiri dan bukan warisan dari orang tua. Dalam kehidupannya yang udah sukses, ternyata Engin selalu menghindar dari pernikahan padahal dia memiliki kekasih cantik yang bernama Aida. Engin pun selalu mengatakan kepada temannya yang bernama Jehan kalau menurutnya pernikahan itu hanya akan membatasi hidupnya. Sambil melihat proyek baru yang dia kerjakan, Engin lalu mengajak Jehan untuk makan malam di sebuah restoran dan mengundang beberapa wanita. Sesampainya di kantor, Engin langsung membatalkan semua jadwalnya hari ini, dan dia juga jadi terkejut dengan kedatangan Aida yang sengaja dia hindari selama beberapa hari. Kemudian di malam harinya, Pelin dan Merve sampai di restoran mewah yang kebetulan juga didatangi oleh Engin. Di restoran itu, Engin lalu ingin memasak untuk Jehan dan teman wanitanya, karena kebetulan dia kenal dengan salah satu chef yang bernama Emre. Sementara itu, Pelin dan Merve yang ingin mencari cowok single malah dideketin sama om-om hidung belang sehingga mereka berdua memilih untuk melarikan diri. Pelin dan Merve akhirnya nggak sengaja masuk ke dalam dapur dan bertemu dengan Engin dan Emre yang membuat mereka semua menjadi salah tingkah. Keesokan paginya, Engin dan Pelin yang terbangun di satu ranjang tiba-tiba menjadi sangat panik karena mereka berdua udah memakai cincin pernikahan. Selain itu, Engin dan Pelin juga nggak tahu di mana mereka berada karena mereka berdua sama-sama mengaku kalau tempat ini bukanlah rumah mereka. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria bernama Kemal yang membawa sarapan bagi mereka berdua sesuai dengan pesanan kemarin. Di sana, Engin lalu bertanya siapa pemilik rumah ini, tapi sebelum Kemal menjawabnya, Pelin udah keburu teriak karena dia melihat foto upacara pernikahan mereka.
Karena merasa bingung dengan keadaan ini, Engine dan Pelin lalu melihat sosial media dan menemukan foto mereka berdua yang udah menikah selama 2 tahun. Di waktu yang sama, Pelin mendapat telepon dari orang tuanya, sehingga dia langsung memastikan apakah dia udah menikah dengan seorang pria bernama Engine. Setelah menutup telepon, Engine lalu melihat barang-barang mereka di rumah itu dan terdapat sebuah gips yang pernah dia pakai akibat kecelakaan. Di sisi lain, Pelin mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja dan dia juga melihat kalau namanya di KTP udah berubah mengikuti nama keluarga Engine. Taşkıran. Pelin Taşkıran. Dalam kondisi tersebut, Engine dan Pelin mencoba mengingat kejadian kemarin malam di mana mereka berempat nggak sengaja bertemu di dapur restoran. Engine pun bingung kenapa dia menikah dengan wanita yang nggak dia kenal, dan ucapan itu membuat Pelin tersinggung sehingga mereka berdua malah jadi sedikit berdebat. Motor şasi numarası veren o ablalardan hiç değilim. Benimle ilgili tahmin yürütür de intihar girişimi var. Nereye gidiyorsun? Senin yüzünden bir de işim. Di saat mereka akan bekerja, Kemal lalu memberitahu Pelin kalau dia udah membersihkan mobilnya sesuai perintah. Di satu sisi, Engine nggak lagi punya mobil mewah seperti dulu yang udah dia ganti menjadi sepeda ontel. Aha. Kabus. Sesampainya di tempat kerja, Pelin merasa sangat panik karena dia takut dipecat akibat datang terlambat untuk yang kedua kalinya. Namun di sana Merve dan SG tiba-tiba berbicara sangat ramah kepadanya yang membuat Pelin bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada mereka. Gelsene benimle. Karena Pelin terlihat bingung, Merve langsung memberitahu kalau perusahaan ini udah dibeli oleh Engine agar Pelin nggak perlu lagi bekerja dengan orang lain. Tentu aja hal itu membuat Pelin semakin bingung, tapi dia berusaha menikmati keadaan ini karena si manajer bawel tiba-tiba aja menjadi bawahannya. Daha sonra hiç memnun olmam mı ben Pelin Hanım? Çıkabilirsin. Sementara itu di tempat yang berbeda, Engine yang baru aja sampai di kantornya lalu bertanya kepada asisten tentang jadwalnya hari ini. Tapi ketika masuk ke ruangannya, Engine menjadi sangat terkejut karena dia udah menjual perusahaan itu kepada Jehan yang juga udah menikah dengan Aida. Ne diyorsun, iyi misin? Hayatım, Eda, sen evlendin mi? Mengira Engine lupa pada kehidupannya sekarang, Jehan dan Aida lalu mengatakan kalau mungkin aja hal ini merupakan efek samping dari kecelakaan yang dia alami. Di sana mereka berdua juga memberitahu kalau Engine udah membuka sebuah restoran yang selama ini selalu dia impikan. değiştin zaten sen. Unuttun mu yine? Kazanın etkisi. Sesuai arahan dari Jehan dan Aida, Engine lalu datang ke restoran miliknya dan bertemu dengan Emre yang sekarang bekerja menjadi kokinya. Pada saat itu, Emre melihat wajah Engine dalam keadaan yang pucat, sehingga dia mengira kalau Engine lagi berantem dengan Pelin. Pelin. Mumpung Engine berada di restoran, Emre lalu menyuruh karyawan lain untuk membawakan bahan makanan yang baru mereka beli dari Itali. Emre pun lalu membahas pesta yang akan mereka adakan nanti malam, tapi Engine sama sekali nggak menanggapi ucapan itu dan segera pergi dari restorannya. Pelin, evet. Adegan film kemudian beralih lagi ke kantor Pelin, di mana Merve menebak-nebak kalau Pelin sedang hamil. Nggak lama kemudian datang seorang pegawai yang meminta Merve untuk rapat, dan kebetulan Pelin juga mendapat telepon dari Engine yang ingin mengajaknya ketemuan. Yumurta gibi bir adam mı çıktı diyeceğim. Ne diyeceğim? Efendim. Di saat mereka bertemu, Engine langsung menceritakan tentang kehidupannya sekarang yang udah berubah total gara-gara dia menikah dengan Pelin. Engine pun lalu teringat sama psikolog langganannya bernama Ferry dan meminta Pelin untuk menemuinya, siapa tahu Ferry punya solusi atas permasalahan mereka. $1 milyon şirketi. Tamam nereye? Bir uzmana, bildiğim biri var, hadi. Sanki ben uyanmak istiyorum. Lalu ketika mereka bertemu dengan Ferry, Engine dan Pelin sama-sama bercerita kalau mereka berdua lagi bermimpi dalam menjalani kehidupan ini. Anehnya, orang-orang terdekat mereka nggak ada satupun merasakan hal yang sama, jadi hanya Engine dan Pelin aja yang teringat kalau kemarin mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Ben o manada söylemedim Hangi ki. manada söylersen söyle seni gibi mana.
Karena secara ilmiah hal ini nggak masuk akal, Ferry lalu mengatakan kalau mereka berdua mengalami ketakutan batin yang umum bagi pengantin baru. Ferry pun lalu menyarankan Engin dan Pelin untuk membuat berbagai kenangan baru dengan harapan hubungan mereka berdua menjadi bahagia. Alın size ancak rüyalarda görülen bir fırsat. Ancak birlikte olmaktan korkmadığınız... Karena mereka nggak mendapat solusi apapun, Pelin lalu memiliki ide untuk menelusuri kenangan mereka yang selalu dia tulis di buku hariannya. Mereka berdua lalu pergi ke tempat mereka berkencan dan mencoba mencari tahu bagaimana Engin dan Pelin bisa saling menyukai. Elimin üstüne el tutacak adamın gözlerini oyarım. Merasa di tempat pertama nggak membuahkan hasil, mereka berdua lalu datang ke tepi pantai di mana Engin mengajak Pelin berdansa untuk yang pertama kalinya. Namun di tempat itu mereka berdua malah diganggu oleh bapak-bapak yang lagi nongkrong yang membuat Pelin merasa kesal sampai menyebabkan keributan. Ya sen neyin dersini veriyorsun? Setelah pergi dari pantai, mereka berdua lalu datang ke kawasan rumah Pelin waktu kecil yang kini udah dipenuhi gedung tinggi dari perusahaan Engin. Pelin pun merasa kesal karena kawasan ini udah berubah drastis dan Engin yang nggak mau mereka bertengkar lalu meminta maaf dan mengajak Pelin untuk pulang. Hiçbir yere gidemezsin. Başka bir yerim yok. Yani benim... Singkat cerita, saat sampai di rumah, orang-orang terdekat mereka udah ada di dalam untuk memberikan pesta kejutan pada ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Ternyata acara pesta itu udah direncanakan oleh Engin selama seminggu, karena di kehidupan ini Engin diceritakan sangat mencintai istrinya. Sende bir değişiklik var mı? Hadi anne. Karena Pelin nggak melihat kehadiran keluarga Engin, dia lalu bertanya di mana keberadaan orang tuanya. Engin pun lalu memberitahu kalau ibunya udah lama meninggal dan sang ayah merasa marah kepadanya sampai mereka berdua nggak berbicara selama bertahun-tahun. Şey başın sağ olsun. Tapi beberapa saat kemudian, ayah Engin yang bernama Sherif tiba-tiba datang ke rumah mereka karena Engin dan Pelin mengundangnya untuk menginap. Lalu ketika semua orang asik mengobrol, Engin dan Pelin sama-sama merasa bahagia karena mereka berdua akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Setelah acara pesta itu selesai, Sherif lalu bercerita tentang kecelakaan yang dialami oleh Engin di mana Pelin selalu setia untuk mendampinginya sampai dia sembuh. Başında bekledi. Seninle konuştu. Engin uyandın mı? Uyan hemşire hanım. Sherif pun lalu berpesan agar Engin selalu menjaga istrinya dengan baik, dan dari cerita itulah Engin mengetahui bagaimana dia sangat mencintai Pelin sampai menjual semua asetnya. Yok hatırladım. Untuk menjawab pertanyaan Pelin, Engin kemudian bercerita tentang masalahnya dengan sang ayah karena dia nggak datang ke upacara pemakaman ibunya. Sebenarnya Engin udah tahu kalau ibunya akan meninggal akibat kanker ganas, tapi pada saat itu dia malah sibuk bekerja untuk menjadi seorang milioner. Ya da korktum. Sonra o malum haber geldi. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan yang kedua, Sherif lalu memberikan Pelin sebuah kalung milik mendiang istrinya. Di sana, Sherif juga berterima kasih karena Pelin udah menjaga putranya dengan baik dan bisa mengubah Engin menjadi seorang pria yang rendah hati. Benim Haydi'yi hayata döndürdün, sonra adama çevirdin. Sebelum beristirahat, mereka berdua sempat berdebat soal berganti pakaian karena Pelin merasa malu pada Engin yang baru ditemuinya dalam 1 hari. Selain itu, Pelin juga mengingatkan Engin agar nggak berbuat yang macem-macem karena mereka berdua berada di dunia mimpi yang kebetulan menjadi suami istri. Keesokan paginya saat mereka terbangun, Engin tiba-tiba aja mendapati kalau Pelin sedang hamil besar yang langsung menuduh Engin kalau dia udah menyentuhnya. Tentu aja Engin membantah tuduhan tersebut karena bagaimana mungkin Pelin bisa hamil sebesar itu hanya dalam 1 malam. Elimi sürmediğim kadın hamile. Elini sürsen ne olacaktı acaba?
karena belum siap menjadi orang tua, mereka berdua kembali berkonsultasi dengan Ferry agar bisa keluar dari dunia hayalan yang membuat mereka stres. Namun kali ini Ferry mengatakan kalau mereka berdua takut untuk menjadi orang tua baru atau butuh suatu kejadian mengharukan yang bisa membuat mereka terbangun dari mimpi. Tekrarlayan bir travma. 2 yıl önce yeni evli bir çift. Bu durumda çekineceğiniz bir şey yok. Pelin yang ingin mencoba saran dari Ferry, kemudian meminta Engin untuk melakukan lamaran pernikahan ulang dan menemui orang tuanya. Menurut buku hariannya, hal itu merupakan kejadian yang mengharukan dan siapa tahu mereka berdua bisa terbangun dari mimpi ini. Yok ben yapamam. Ben sanki çok isterim, yapma. Di saat Engin mengajak ayahnya untuk lamaran, kedua orang tua mereka menganggap permintaan Pelin ini nggak masuk akal karena mereka berdua udah resmi menjadi suami istri. Pada saat itu, Pelin malah mengalami kontraksi berat dan bisa merasakan kalau dia akan segera melahirkan bayi mereka. Ne oluyor? Tamam az kaldı. Lalu sesampainya mereka di rumah sakit, Engin merasa khawatir pada keadaan Pelin yang akan memasuki ruang persalinan. Beberapa waktu kemudian, Pelin akhirnya melahirkan bayi perempuan yang cantik yang membuat mereka merasa bahagia dan gak mau terbangun dari mimpi ini. Tapi ketika suster mengambil bayi mereka berdua malah sedikit berdebat karena Pelin ingin memberi nama Zeynep pada putri kecilnya. Suster pun kemudian meminta Pelin untuk beristirahat dan mereka berdua akhirnya tertidur di rumah sakit. Keesokan paginya, mereka berdua kembali terbangun di rumah yang membuat Pelin merasa panik mencari bayi perempuan yang baru dia lahirkan. Ternyata bayi itu udah tumbuh menjadi malaikat kecil yang cantik, dan Pelinlah yang memenangkan perdebatan mereka karena berhasil memberi nama Zeynep pada putri mereka. Şundur sanki. Ketika mereka membangunkan Zeynep, dia langsung memanggil ayah dan ibu yang membuat Engin dan Pelin merasa bahagia. Namun Zeynep juga mengoceh tentang kelinci, sehingga Engin langsung pergi ke toko mainan untuk membeli boneka kelinci bagi putrinya. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tavşan var mı? Di saat Engin sampai di rumah, Pelin yang merasa takut dengan kehidupan mereka kemudian ingin mengajak Engin untuk menikmati hari-hari mereka selagi masih bersama. Mereka berdua lalu memutuskan untuk berlibur dengan si kecil dan membuat berbagai momen bahagia agar mereka punya kenangan manis bersama keluarga. Lalu sesampainya di rumah, Engin juga mengajak Pelin untuk berkencan dan berjanji kalau dia nggak akan pernah meninggalkan Pelin. Mereka berdua juga mengatakan kalau hari ini adalah hari terindah dalam hidup mereka, walaupun Engin dan Pelin nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya, mereka berdua akhirnya terbangun dari kehidupan tersebut dan Pelin langsung memberitahu Merve kalau dia sedang jatuh cinta. Engin dan Pelin lalu sama-sama mencari identitas mereka lewat internet dan Engin masih merasa kalau apa yang dialami hanyalah kehidupan di dalam mimpi. Alt tarafı bir rüyaydı o ya. Selama di perjalanan, Merve merasa ragu pada cerita Pelin karena Engin yang merupakan seorang milioner nggak mungkin mau berhubungan dengan wanita seperti mereka. Merhaba Engin Bey. Ben dün gece sizi rüyamda gördüm. Di tempat kerja, Pelin lagi-lagi dimarahi oleh manajernya karena menasihati sepasang klien sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Kararınızı verin, hemen biz dilediğiniz yazıyı hazırlatalım. Ya kendine sakla. Tamam yeter. Of. İstif. Sementara itu di tempat lain, Engin yang mampir ke kafe di pinggir pantai tiba-tiba jadi teringat akan kenangan manisnya bersama Pelin dan putri mereka. Setibanya di kantor, Engin langsung membatalkan semua proyek penggusuran di kawasan rumah Pelin dan dia akhirnya menjual perusahaan itu kepada Jehan. Bugün aşık olunacak. Yazıyor mu? Rüya değildi. Her şey bir kadın.
Setelah urusannya dengan Jehan udah selesai, Enjin kemudian pergi menemui sang ayah untuk meminta maaf karena dia nggak datang di upacara pemakaman ibunya. Enjin pun bercerita kalau dia ingin mencari wanita yang udah merubah hidupnya, sehingga Sheriff memberikan kalung peninggalan istrinya agar diberikan kepada Pelin. Di sisi lain, Pelin yang teringat akan kenangan manisnya bersama Enjin, lalu datang ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di dalam mimpinya. Di saat itu juga, Enjin melakukan hal yang sama dengan Pelin dan mampir ke toko mainan untuk membeli boneka kelinci seperti yang pernah dia belikan bagi Zeynep. Siz yüzme biliyor musunuz? Sen hayırdır ya bir de. Beberapa saat kemudian, Enjin tiba-tiba mendapat telepon dari Aida yang memintanya agar datang ke tempat Ferry untuk berkonsultasi hubungan mereka. Namun pada saat itu Enjin langsung memutuskan hubungannya dengan Aida dan menjelaskan kalau dia udah jatuh cinta pada seorang wanita di dalam mimpinya. Eda, üzgünüm. Sen Sana inanamıyorum. Di saat keluar dari tempat Ferry, Enjin yang nggak sengaja melihat keberadaan Pelin di seberang jalan tiba-tiba aja mengalami kecelakaan. Di dalam ambulan, Enjin sempat memberikan kalung peninggalan ibunya dan Pelin berjanji kalau dia nggak akan pernah meninggalkan Enjin. Değişmeyecek. Daha koskoca bir hayat. Setelah Enjin sembuh dari kecelakaan, mereka berdua kemudian melangsungkan pernikahan yang kali ini dihadiri oleh ayah Enjin. Beberapa waktu kemudian, keluarga bahagia mereka akhirnya bisa bersatu kembali dan adegan ini sekaligus mengakhiri cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul In Your Dreams. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.